Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa'adah sadaka wa'adah wa nasara abdah wa azza jundah wa zaman adha wa wa'adah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna muslimaini laka Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa idh arsalna ilaihim muslimaini fakadzabuhuma Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Sadaqallahu azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yashir alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri syamsika abadan amada wa sabbit imanana kaimani anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika minas salihin wa tahhir a'malana minal ujubi wal riya'i wal nuqsan amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kita meringkaskan masa, selepas kita memuji dan bersyukur kepada Allah serta selawat dan salamnya kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Untuk seterusnya kita terus masuk pada malam ini berkenaan dengan alamat nasab. Ini ada dua lagi, yaitu alamat nasab ya dan alamat nasab buang nun. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, dua alamat nasab lagi. Okey. Yang lain kita dah bincangkan, insya-Allah kita cuba. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Ini yang tertulis ini, wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Itu lafaz dia. Sekali lagi, wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Okey, kita terjemah dulu. Bila kita terjemah, mana yang kita boleh terjemah keseluruhan kalimat-kalimat yang ada makna, kita akan terjemah kalimat itu. Walaupun dia mungkin satu huruf, jangan kita ambil kesimpulan daripada lafaz itu, tapi kita tengok makna satu-satu. Macam wa amma itu. Wow dan kita akan terjemahkan, amma adapun kita akan terjemahkan. Dan adapun bermula ya, itu maka nescaya. Ada dianya ya, itu tanda. Ke mana tanda? Bagi nasab. Kat mana ya menjadi tanda bagi nasab? Fi tasniyati wal jam'i, pada tasniyah dan jamak. Itu alamat nasab ya. Maknanya ganti alamat nasab kasrah, alamat nasab fathah sekarang, yaitu di bawah alamat nasab ya. Letaknya itu pada tasniyah dan jamak. Itu saja. Tasniyah dan jamak. Maksud jamak di sini ialah jamak muzakkar yang salim. Pada tasniyah, pada setiap kalimat yang ditunjuk makna dua. Itu alamat nasab dia. Jadi kalau kita tengok dari sudut terjemahan dia, wa dah. Amma adapun, aliyau ya, fa maka. Yang nescaya itu untuk jawab amma. Takunu ada dia, sebab kana yakunu, yakunani, yakununa, takunu ada dia, fatakunu maka nescaya ada dianya ya. Itu tanda khabar takunu. Lin nasbi, jumlah jar dan majrur muta'alaq kepada almatan. Kemana tanda? Lin nasbi, untuk nasab. Kat mana tanda untuk nasab? Fi tasniyati wal jam'i, pada kalimah tasniyah dan pada kalimah jamak. Dua tempat saja alamat nasab dia ya, yang ganti daripada bari atas. Kalau sekira mufrad, umpamanya zaidun, jadi ra'aitu zaidan atau inna zaidan, jadi alamat nasab fathah. Sekarang kalau pada tasniyah, alamat nasab digunakan ya, yaitu zaidaini, zaidun jadi zaidaini. Mesti ada ambil dulu, ra'aitu zaidaini, telah melihat oleh saya akan dua si Zaid. Di dalam contoh ra'aitu ini sebagai amil. Ra'aitu ini amil. Ra'aitu
Zaidaini. Saya melihat akan dua orang si Zaid. Ini alamat nasab dia, ya, kalau sekiranya dia masih mufrad dulu, dia Zaidan. Zaidan, ra'aitu Zaidan. Saya melihat akan seorang si Zaid. Tapi kalau ra'aitu Zaidaini, saya melihat dua orang yang bernama Zaid. Ra'aitu Zaidaini. Maka dalam Al-Quran ada Rabbana waj'alna muslimaini. Kita ambil ujung-ujung. Waj'alna, ini muslimaini. Ini alamat nasab dia ya. Rabbana waj'alna muslimaini lah. Ya Allah ya Tuhan kami, ij'alna, jadi olehmu akan kami, muslimaini lah, dua orang yang Islam bagi engkau. Muslimaini alamat nasab pada jatuh maf'ulun bi, ij'alna waj'alna, ya Allah jadi olehmu akan kami, akan dua orang muslim. Yang ini dua maf'ulun bi. Di sini satu maf'ul, nah ini dhamir muttasil, satu lagi maf'ulun bi muslimaini. Maka dua kali akan. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadi olehmu. Ini fi'il amar. Jadi olehmu. Jadi olehmu ya Allah. Ini doa amar di doa lain. Rabbana waj'alna, jadi olehmu akan kami. Dah satu maf'ulun bi. Muslimaini, akan dua orang yang Islam lah. Jadi yang penting kita tengok kalimah muslimah ini. Jadi ini alamat nasab dia, ya, semasa dia mufrad musliman. Masa dia mufrad musliman dengan baris mim patah langsung. Misalnya lah waj'alna musliman laka. Kalau sekiranya dia mufrad. Tetapi oleh karena dalam ayat waj'alna muslimaini laka, ya Allah ya Tuhan kami, jadi olehmu akan kami, akan dua orang Islam bagi engkau. Jadi yang maksud nahu di situ yang dibincangkan berkenaan dengan kalimat muslimaini, ini tasniah. Atau ada juga orang menamakan sebahagian tempat dengan musanna, tapi sama lah. Tasniah kita sebut dengan nama masdar. Musanna juga dia musannai pada isim maf'ul, sanai sanni tasniyatan fa musannin wa zaka musannan. Maknanya dua juga yang diduakan. Maknanya ada dua, kalau muslimah ini maknanya dua orang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini sama arti ya ini ganti daripada musliman masa dia mufrad. Bila ditasniyah jadi muslimaini, ya ini alamat nasab dia. Waktu kita i'rab, waw ratam saja. Ayat belakang lah. Ij'alna fi'il dan fa'il. Kalau kita seluruhnya, ij'alna fi'il, fa'il, maf'ulun bih, dan maf'ulun bih satu lagi, maf'ulun bih. Lalu kita i'rab ij'al fi'il amar. Lidu'ala mabni atas sukun, litisali bina dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil, dhamir bersambung. Dhamirul muttasil mabni ala sukun, dibina dimati dibina atas sukun. Alih ini sukun lah. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih aula, maf'ulun bih awal kepada ij'al. Na tu jadi ya, na maf'ulun bih, ya Allah ya Tuhan kami, jadi olehmu akan kami. Ij'al fi'il amar li doa tadi mabni atas sukun karena bersambung dengan na dhamir muttasil. Na dhamir muttasil mabni atas sukun pada mahal nasab maf'ulun bih ij'al yang pertama. Dan dia ij'al rafa fa'il. Ya, dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Maf'ulun bih yang pertama na tadi. Maf'ulun bih yang kedua muslimaini. Maf'ulun bih ij'al. Hukum maf'ulun bih masuk alamat nasab ya. Mengapa alamat nasab ya? Karena dia tasniah. Hukum tasniah dirafa dengan alif, dinasab, dijar dengan ya. Kawaid tasniah atau hukum tasniah yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Nanti ada dalam jamiah ke depan. Fa'il dia dhamir dalam anta.
Fa'il kepada ij'alna ialah anta wajib. Ini tak boleh keluar-keluar yang kita sebut itu. Anta. Nah, di dalam ini dia mengandung dhamir di dalam anta wajib. Ij'al fi'il amar mabni ala sukun litisali bidna dhamir muttasil. Ana dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in maf'ulun bih ij'al. Ij'al yarfa'ul fa'il wa dhamiru mustatir fihi takdiru wajibun anta atau wujuban anta. Okey, satu maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang kedua muslimaini. Maf'ulun bih yang kedua kepada ij'alna. Al-manasab ya li'annahu tasniyah wa hukmu tasniyah yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dirafa dengan menggunakan alif muslimani. Dinasab dijar digunakan ya macam ni muslimaini. Ini nasab. Kalau bi pun ada juga muslimaini, bi muslimaini. Ini contoh jatuh maf'ulun bi ij'alna pada tempat nasab yang pengarang sebut tadi dalam matan beliau. Wa amal ya'u dan adapun bermula ya itu maka niscaya ada dianya ya itu tanda bagi nasab pada dua tempat yaitu pada tasniyah dan jamak. Fatakunu alamatan itu maka niscaya ada dianya ya itu tanda. Kemana tanda bagi nasab? Kat mana tanda bagi nasab pada tasniyah dan jamak dua tempat. Jadi yang contoh yang kita tengah sebutkan tadi yaitu contoh pada tasniyah. Dan satu lagi pada contoh jamak. Contoh jamak innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sabirina was sabirati. Panjang lah itu. Saya tak berapa ingat. Tapi itulah yang ujung yang pangkal kita boleh tengok innal muslimina. Jadi innal muslimin yang menasabkan muslimina ini jamak muzakkar salim, yang menasabkan dia ialah kalimah inna. Inna dia ada 6 yang 5 lagi kawan dia yang menasabkan isim rafa' khabar, iaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kerja dia nasab isim rafa' khabar. Sekarang isim yang ada di hadapan dia dinasab oleh kalimah inna. Macam mana jadi? Innal muslimina. Alamat nasab dia ya. Waktu kita i'rab inna harfu taukid mabni atas fathah wa huwa yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa huwa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Al muslimina ismu inna wa inna yurfa'u bil wawi wa hukmu muslimina ataupun isim inna yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Ini hukum jamak muzakkar yang hukum jamak muzakkar yang salim. Jadi ini kalimah muslimina ini jamak muzakkar salim. Inna unasa isim rafa' khabar harfu taukid. Al muslimina isim inna wa hum isim inna mansub al manasab ya. Mengapa al manasab ya? Karena dia jamak muzakkar yang salim. Wa hukmu jam'il muzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Kalau dirafa' digunakan waw nanti muslimuna, ja'al muslimuna misalnya. Yang ini innal muslimina adalah Al-Quran panjang itu. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati itu semuanya alamat nasab dia digunakan ya ganti alamat nasab dia patah yang lahir pada akhirnya. Karena di atasnya bukanlah alamat nasab patah lahir pada atas, tapi alamat nasab dia digunakan huruf ya. Nah itu. Ini muslimina betul-betul dia jamak muzakkar salim. Dan termasuk jamak kalimah-kalimah lain yang dia itu mungkin dijadikan sebagai macam jamak muzakkar salim, boleh juga macam isyrina. Jadi isyrina demikian juga pada tasniyah nanti sama juga. Macam wa wa'adna Musa salasina laila. Ini contoh atas. Tapi wa wa'adna Musa salasina. Ini salasina ni alamat nasab dia ya. Salasina lailatan. Ini untuk tamnya dia. Dan telah kami janji atau telah berjanji oleh kami. Sebab awal wa'ad maka kita terjemah wa'ad dulu, jangan terjemah ana dulu. Mafhum dah apa?
Tapi dalam terjemahnya, wa wa'adna, dan telah berjanji dan telah berjanji oleh kami. Akan siapa berjanji? Akan Nabi Musa. Telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa. Akan 30. Apa 30? Malam. Ini jatuh tamyiz kepada Lailatan, ini jatuh tamyiz kepada Salasina. Telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa akan 30. Apa 30? Lailatan. Ini bukan jamak muzakkar salim yang ini, yang original. Sebab bukan dia mufrad daripada salasun, salasani, salasina. Maksudnya itu bodoh salasuna. Dia memang dah macam ini dia. Kalau salasun itu 3, salasina ini 30. Jadi bukan dia mufrad daripada salasun. Ini wa ma humila alaihi, kalimah-kalimah yang dipersamakan hukum dengan muslimina, iaitu jamak muzakkar salim yang yang ada di mufrad. Muslimun, muslimaini, muslimun, muslimaini, muslimina. Muslimatun, muslimataini, muslimatun. 2 itu dalam isim fa'il. Muslimat, muslimaini, ada boleh muslimina. Kalau jawab muslimina lah. Muslimun, muslimun, muslimani, muslimuna atau muslimina. Kalau dinasab nanti muslimina macam ini. Innal muslimina. Juga ini. Wa wa'adna Musa salasina. Yang ini tak ada mufrad. Yang ini ada. Muslimun, muslimani, muslimuna atau muslimina. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Dia ada muslimatani pun boleh nanti. Tengok ambil lah. Wa'na ni bukan jadi maf'ul bih, jadi fa'il. Macam tadi yang itu waja'alna tadi lain, dia fa'il dalam. Ini tak ada. Wa wa'adna, dan telah berjanji oleh kami. Yang ini fa'il. Ini bukan maf'ul bih. Yang inilah yang menjadi masalah bagi sebahagian orang yang membaca kitab Arab. Kalau dibaca wa wa'adana, dan telah berjanji akan kami. Jadi macam itu. Oleh Musa. Dan telah berjanji akan kami oleh Musa. Ini tidak ada. Dan telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa. Kami Allah lah. Dan telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa akan 30. Apa 30? Malam. Oleh karena ada 2 maf'ulun bih kat sini, maka 2 kali akan. Dan telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa akan 30 malam untuk naik ke Bukit Tursina, untuk mengambil kita tolak dalam tafsir. Jadi wa wa'adna ni wa'ada. Wa'ada, wa'adu, wa'adat, wa'adata, wa'adna, qa'adna ni. Wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum, wa'adti, wa'adtuma, wa'adtunna, wa'adtu, wa'adna, badan fa'ala, yufa'ilu, wa'ada, yuwa'ilu. Sekali salah-salah kali ni sikit-sikit apa. Wa wa'adna, dan telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa. Ini yang menjadi masalah. Macam cerita, macam dalam Duratun Nazhin ada tulisan dia. Waja'a, macam ni. Waja'a lana minan nasihin. Minan nasihin. Jadi kalau ada sebahagian orang baca, dibaca waja'alna minan nasihin, dan jadilah kami daripada orang yang memberi nasihat. Jadilah oleh kami daripada orang memberi nasihat. Sedangkan di belakang ada kalimat berkenaan dengan alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi ja'alana. Sebab ini itu kita kena baca ja'alana, yang telah menjadi ya Allah akan kami. Ini kita jatuh maf'ulun bih. Ini sini rumit sikit. Bagi kita dalam hal ini kena tengok depan belakang, baru kita boleh tahu ini ja'alna ke ini atau ja'alana. Baik ada. Wa ja'alana minan nasihin. Sebab di sebelum dia alhamdulillahilladzi afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wa ja'alana minan nasihin, dan telah menjadi ya Allah akan kami setengah daripada pemberi nasihat. Jadi jangan baca wa ja'alna ni. Jadi kalau ja'alna dan telah jadi kami daripada orang yang memberi nasihat, jadilah oleh kami. Sebab ja'alna nanti jatuh ini nani fa'il. Sedangkan kalau kita baca bervariatan semuanya, wa ja'alana minan nasihin. Jadi sini maf'ul bih, dan telah menjadi ya Allah
akan kami setengah daripada orang yang memberi nasihat. Jadi kalau waja'alna dan jadilah kami, waja'alna dan jadilah kami setengah daripada orang yang memberi nasihat. Jadi mungkin dia dari sudut mafhum tak ada masalah lah. Tapi bila kita tengok ke belakang, alhamdulillahilladzi ja'alana min alhamdulillahilladzi afhamana min afhamana, yang telah memberi faham ya Allah akan kami, min ulumil ulama'ir rasikhin, wa ja'alana, jangan wa ja'alna sebab diri afhamana, maka otomatik hadapan ni wa ja'alana minan nasihin. Mungkin dari satu sudut tak ada masalah kalau kita baca alhamdulillahilladzi afhamna, yang telah kami memberi faham. Kami yang memberi faham jadi. Dia beri faham kepada. Kalau kita baca afhamna, kami yang memberi faham daripada kitab-kitab yang rasih. Demikian dengan waja'alana minan nasi waja'alna minan nasihin, dan jadilah kami daripada orang-orang yang memberi nasihat. Mungkin di sini ada okey sikit. Boleh jadi waja'alana, boleh jadi waja'alna. Tapi apabila kita ataf ke belakang, maka di belakang afhamana tadi, maka di sini otomatik waja'alana, dan telah menjadi ya Allah akan kami daripada orang yang memberi nasihat. Sebagaimana di belakang alhamdulillahilladzi afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi faham ianya Allah. Bukan yang telah kami memberi faham daripada segala hal. Kita tak betul nanti. Kami memberi faham daripada kitab ulama yang rasih. Allah yang memberi faham. Yang memberi faham ianya Allah akan kami daripada ilmu ulama-ulama yang tinggi, yang dalam. Wa ja'alana menjadi juga, dan telah menjadi ya Allah akan kami. Ini huruf B. Huruf B di atas muka takdir lah, seperti bina dululah. Telah menjadi ianya Allah akan kami daripada orang-orang yang memberi nasihat. Kalau kita baca waja'alna dan jadilah kami daripada orang-orang yang memberi nasihat, dah tak sesuai antara atam dengan ma'tuf alaih. Sedangkan ma'tuf alaih yang asalnya wa afhamana, bukan wa afhamna. Kalau kita wa afhamna dah tak sesuai nanti mafhum dia. Maka kita kena baca sebagaimana di sini kita baca wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Di sini pun wa ja'alana minan nasihin. Sama-sama fi'il madhi yang mufrad muzakkar ghaib takdir wa jatuh maf'ulun bih. Sebagaimana di sini dia dhamir dalam afhama ini wa jatuh maf'ulun bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi faham ianya Allah akan kami ini daripada memahami kitab ulama-ulama yang tinggi, yang dalam, dan telah menjadi ianya Allah akan kami di bari atas semuanya. Wa ja'alana minan nasihin. Ada orang baca ini tak apa, dia kata wa ja'alna boleh kita baca, tapi tak sesuai dengan tempat yang kita atap. Yang kita atap di sini wa afhamana, dengan dibari ataskan semuanya. Bukan ini dijadikan fa'il, tapi dijadikan maf'ul. Makna pun lain kan? Makna pun lain. Bila kena jadi fa'il, jadi maf'ul, lain makna. Sebab itu kena berhati-hati nanti kalau dalam Al-Quran nanti bermasalah besar. Kalau di sini mungkin tak ada masalah, sebab ini rekaan ulama di dalam menulis kurba. Tak ada masalah sangat. Tapi kalau dalam Al-Quran nanti bermasalah sangat ini. Walaupun kita nanti dah cari contoh, kita jangan menyamakan afhamana dengan afhamna, ja'alana dengan waja'alna. Dia macam tadi waja'alna itu sana fi amar sebab ada hamzah. Waja'alna muslimin, jadi olehmu ya Allah akan kami. Di sini tak ada hamzah, maka kita tak mungkin baca wa ij'alana atau waja'alana atau waja'alna. Sebab tak ada alif ni hamzah wasal. Sana ada waja'alna muslimin, jadi olehmu akan kami, akan orang-orang muslim. Ini kalimah kita Arab yang tak ada berbaris, inilah yang kena menggunakan otak atau menggunakan pemikiran di dalam kita baca dia. Jadi kalau ada nahwu dan sarah, insya-Allah kita boleh gunakan dengan baguslah. Okey, yang terakhir, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Dan adapun bermula ya, itu maka nescaya ada rianya ya itu tanda. Kemana tanda? Bagi nasab. Kat mana tanda bagi nasab?
pada tasniah dan pada jamak. 24. Maksud dengan jamak ini, jamak muzakkar salim, bukan jamak taksir. Maka di buku alilam kat sini wal jam'i maksudnya jamak muzakkar yang salim, yang dijar dengan ya, nanti yang nasabkan menggunakan ya. Bukan jamak taksir. Jamak taksir macam rajulun rajulani rijal, tak boleh. Tak boleh dia menasab ya, sebab dia rajulun rajulani, tak ada rajuluna, tak ada rajulina. Dia tak boleh rajulina. Dia biasanya keluar dari isim fa'il, jamak salim, isim maf'ul, sifat musyabahah, amzilah balagha, afdalah tamzil, dia boleh keluar jamak muzakkar yang salim. Contoh yang isim fa'il inilah ya. Muslimun muslimani muslimuna. Kalau dijar muslimina diambil daripada aslama yuslimu islaman, bahwa muslimun. Bila kita era habis muslimun muslimun muslimani muslimuna. Bila kita jar dan nasab muslimina, muslimatun muslimataini muslimatun, isim fa'il, ada muslimina dan ada muslimatina. Muslimun muslimani muslimuna, dah satu, atau muslimina. Muslimun muslimani muslimuna, boleh muslimina. Muslimatun muslimataini muslimatun, pada jamak manas dia tak ada macam itu dipakai alif lanta. Dia pada jamak manas tak ada lah digunakan ya, sebab nanti jadi jamak kali pula. Okey. Kalau dia yang kedua isim maf'ul. Isim maf'ul pun boleh. Muslimun aslama yuslimu islam man, bahwa muslimun, wa zakar muslamun, muslamun muslamani muslamuna, boleh dijar muslamina, muslamatun muslamatani muslamatun, ini isim maf'ul. Sifat musyabahah pun boleh, tapi kena takdir yang lain. Hasanun hasanani hasanuna, hasanuna boleh, hasanina, itu sifat musyabahah. Amsilah mubalaghah, allamun allamani allamuna. Habis nanti kalau dinasab dengannya allamina. Tapi kena buat contoh lain lah, Allah wazan fa'alun. Jadi amsilah mubalaghah, allamun, daripada kitab Ibrahim, alima ya'lamu ilman, fahuwa alimun. Itu sebabnya bila jadi sifat amsilah mubalaghah, kita jadi dia allamun wazan fa'alun, allamun allamani allamuna. Bila dinasab dijar allamina, allamatun allamatani allamatun, boleh. Amsilah balaghah di tasrif 6 dia. Allamun mufrad, allamani dua orang yang sangat alim, allamuna beberapa orang yang sangat alim, atau dijar dari nasab dengan ya allamina. Allamatun untuk perempuan, allamatani untuk dua orang perempuan, allamatun. Dan ada juga ta itu bukan perempuan, ta itu untuk taukid mubalaghah. Ada. Jadi tengoklah susunan nanti. Itu isim amsilah mubalaghah. Afdalah tamzil, afdalun afdalani afdaluna. Banyak orang yang terjemah macam itu. Tapi sebagai ulama mengatakan, ulama mula, dia amsilah mubalaghah ini satu je, wazan af'al saja dia. Dia tak ada af'alina. Tapi pada lahir kiasnya boleh. Benar, a'lamu a'lamani a'lamuna, segala mereka yang lebih alim. Tapi ada dalam sebahagian kitab Arab, dia kata afdalah tamzil, tu isim tamzil, dia tidak ada tasniah, tak ada jamak, mufrad aja dia. Macam contoh dalam hadis Nabi, tadri ya Umar, tadri ya Umar, dia kata wallahu wa rasuluhu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam. Padahal dua orang sepatutnya wallahu wa rasuluhu a'lama. Itu sebagai ulama mengatakan dia tidak ada tasniah, dia sifat amsilah tamzil ini. Isim tamzil atau af'al tamzil tidak ada tasniah. Sebab itu Sayyidina Umar kata wallahu wa rasuluhu a'lam. Bermula Allah dan Rasulnya itu lebih tahu ya. Sepatutnya wallahu wa rasuluhu a'lama, sebab dia orang Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu. Tapi oleh kerana bagi ulama mengatakan dia tidak ada tasniah, maka sebutlah wallahu a'lam, Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu a'lama. Artinya a'lam dia boleh. Dalil lah tadi tu. Itu satu dalil bahawa dia tidak ada tasniah, tak ada jamak isim tamzil. Tapi kalau di atas kias mungkin boleh lah, kalau kita nak buat kias. Di atas kiasan dia a'lamun, a'lamu seorang yang lebih tahu, a'lamani dua orang yang lebih tahu.
Di a'lamun a'lamani a'lamu. Jadi kias-kias ini mungkin tak ada tepat sangat lah. Tapi yang banyak orang menggunakan afdal tafdil itu hanya mufrad saja. Jadi yang kita sebut tadi tasnya dan jamak ini dia keluar pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, amsilah wal mubalaghah, dan sebagai ulama mengatakan afdala tafdil. Dan demikian juga boleh keluar di atasnya pada isim zaman, isim makan, isim alat. Tapi untuk tasniah sajalah. Dia macam min tarabaini alat pukul. Min tarabun satu alat pukul. Min tarabani atau min tarabaini kalau nasab nanti dua alat pukul. Madharib banyak alat pukul. Kalau isim zaman satu masa memukul. Min madharibun. Madharibaini madharibu. Kalau min tarabun satu alat memukul. Midrabaini dua alat memukul. Madharib banyak alat memukul. Bagaimana dia boleh keluar pada isim fa'il, pada isim maf'ul, pada sifat musyabahah, amsilah mubalaghah, pada umumnya afdal tafdil, dan keluar lagi pada isim zaman, isim makan, isim alat. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok jarumnya. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Boleh. Okey. Itu saja berkenaan dengan wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Dan adapun bermula ya itu maka nescaya ada dianya ya itu tanda kemana tanda bagi nasab. Kan mana ya menjadi tanda bagi nasab pada tasniyah dan jamak. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua, yaitu yang terakhir sekali alamat nasab buang nun. Okey, alamat nasab buang nun. Okey, kita terjemah dulu mengikut loghat dan jangan diterbalik-balikkan dululah. Sementara kita belajar ini, kita dalam menerjemahkan jangan balik-balik seperti bahasa Inggeris. Wa amma hazfun nunu fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati rafuha bisabatin nun. Ada sebagian ditulis disubutin nun. Tak kedua-duanya masdar, tak ada masalah lah. Okey, wa amma hazfun nuni, dan adapun bermula buang nun. Bermula kan ada sebagai yang mubtada. Dan adapun bermula buang nun itu khabar kepada hazfu. Maka itu terjemah fa itu. Jangan terjemah lain fa. Fa tetap maka mana jumpa fa, kita terjemah maka walaupun ada fa di mana karena. Ini data umumnya lah. Yakunu ada dianya hazfun nun. Zamir dalam yakunu balik kepada hazfun, balik kepada hazfun nun. Huwa yang ada pada yakunu balik kepada hazfun nun. Dan adapun bermula nun itu maka nescaya ada dianya nun itu tanda. Kemana tanda bagi nasab? Kat mana ada tanda bagi nasab ya ini? Pada segala fi'il yang 5. Pada segala fi'il. Sebab kita terjemah pada segala fi'il. Sebab ini jamak daripada fi'lun satu fi'il. Fi'la ni dua fi'il. Af'al banyak fi'il. Maka kita terjemah pada segala fi'il. Nanti mudah kita terjemah ayat Al-Quran. Bila tengok ayat Al-Quran tertulis jamak, kita terjemah jamak. Tengok ahli Nabi pun macam itu. Ditulis dengan jamak mana salim. Kita terjemah mana salim. Kita tengok dia ditulis dengan fi'il mudhari' saya mukhatab. Ata'jabina min amrillah. Adakah kamu perempuan heran terhadap perintah Allah? Jadi jangan adakah kamu heran terhadap perintah Allah. Sedangkan tertulis itu ta'jabina. Perempuan. Maka perempuan itu kita kena cari. Kita tengok dalam Mesir. Siapa perempuan itu? Rupanya isteri Nabi Ibrahim. Jadi kalau ta'jabina, ini perempuan, kita terjemah perempuan, jangan heran saja, jangan kamu heran. Tapi kamu itu siapa? Ta'jabina. Ini perempuan, sudah ajaba ya'jibu. Ya'jibani ya'jibuna ta'jibu. Ajaba ya'jabu ya'jabani ya'jabuna ta'jabu. Ta'jabani ya'jabna ta'jabu ta'jabani ta'jabuna ta'jabina. Kamu perempuan, adakah kamu heran? Kamu ajib.
hai seorang perempuan, min amrillah, daripada perintah Allah Ta'ala, kamu nak dapat anak walaupun dah tua bangka, boleh dapat anak, dia rasa pelik. Tapi itulah perintah Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala, boleh saja walaupun dah umur 80, dah tua sangat. Okey, tak apa, kita ulang balik. Dan adapun bermula buang nun itu maka nescaya ada dianya buang nun itu tanda. Ke mana tanda? Bagi nasab. Kat mana tanda bagi nasab? Pada segala fi'il. Itu kata terjemah segala. Pada segala fi'il yang 5. Ini yang kerana naat khamsah kepada af'al. Ini ada satu cara ni, Allah alam. Dia bukan isim fa'il, bukan isim fa'ul, bukan silah balaghah, bukan sifat musyabbahah, bukan afdal tafdhil, tapi boleh dinaat. Sedangkan syarat naat itu mesti dia isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, afdal tafdhil, mungkin jar majrur lagi boleh dinaat. Dengan cara itu suku jumlah lah. Yang ini dinaat af'al al-khamsati ini kepada af'ali pada segala fi'il yang 5. Allati raf'uha bisabatin nun, fi'il yang 5 allati. Ini isim mausul. Isim 5 allati. Allati ini kena terjemah juga. Tapi terjemah allati ini dia lain sikit. Mengikut apa yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu af'alul khamsah, allati yang maksudkan sini juga af'alul khamsah. Pada fi'il 5 allati yang af'al khamsah tadi, yang bermula rafa'nya fi'il. Ini ibtidah balik. Yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit dengan tetap nun. Selepas allati ini isim mausul, dia berhajat kepada silat dan aid. Dia memerlukan silat. Silat satu jumlah di depan allati isim mausul. Ini jumlah ini. Jumlah fi'il dan fa'il silat allati. Tiap-tiap jumlah yang ada silat mesti ada aid. Ha pada allati, aid allati. Ha pada rafuha. Ha pada rafuha kembali balik kepada allati. Jadi kita terjemah pada segala fi'il yang 5 allati. Allati itu fi'il 5 juga macam taukid. Fi'il allati yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit dengan tetap nun. Bila ada mubtada otomatik cari khabar. Khabar ini bisa batin nun. Ini serupa jumlah. Yang ini jumlah jar dan majrur ini pada rafa' jatuh khabar kepada rafu' pada majaz. Pada hakikat dia khabar telah dibuang takdirnya, iaitu sabit juga. Bermula rafa'nya itu sabit dengan tetap nun. Itu ada ia dengan tetap nun. Itu tetap ia dengan ditetapkan nun. Jadi kalau kita ambil mafhum pada fi'il yang waktu dirafa' tetap nun. Ini pendeklah, bukan lagi ikut terjemahan lafziah. Nah, ini terjemahan mafhum. Macam terjemahan di dalam buku-buku terjemahan yang diterjemah. Kalau diterjemah macam ini, banyak orang tak faham. Jadi ini tengah belajar, kita kena terjemah macam itu. Okey, sekali lagi. Dan adapun bermula buang nun itu maka nescaya ada dianya buang nun itu tanda. Ke mana tanda bagi nasab? Kat mana tanda bagi nasab pada segala fi'il yang 5? Allati yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit dengan ditetapkan nun. Mafhum dia? Alamat nasab buang nun itu letaknya pada fi'il 5 atau pada fi'il yang waktu dirafa' dengan tetap nun. Fi'il yang dirafa' dengan tetap nun tak ada lain melainkan fi'il 5 atau fi'il 7 yang kita dah bincangkan dari itu. Fi'il yang 14 itu, 7 di antaranya itu ialah fi'il yang bersambung dengan waw, bersambung dengan ya, bersambung dengan nun. Dia alamat rafa' tetap nun. Apabila dia di nasab dan dijazam buang nun, ini contoh alamat nasab buang nun ini. Jadi buang nun ada dia tanda binasab pada fi'il 5. Okey, kita buat contoh dulu. Contoh dulu kita cari ayat Al-Quran. Kalau tak ada ayat Al-Quran, cuba tengok dalam Kawakib, dalam Tamimah, dia ada contoh-contoh daripada ayat Al-Quran. Misalnya disebut contoh sini yang buang nun, iaitu illa antakuna malakaini wa antasumu khairul lakum. Illa, ini ayat Quran. Illa antakuna antakunu kunu. Ini nun dah dibuang. Malakaini. Wa antasumu khairul lakum. Tak boleh sekali arung terus. Wa antasumu khairul lakum. Ini ada alif. Khairul lakum.
khairul lakum. Ini alamat nasab dia telah dibuang nun karena dia fi'il 5. Maka kita i'rab dah, kita ambil kat tengah terus. An harfu nasab fi'il mudhari', takunu fi'il mudhari', mansub dengan sebab an. Mana alamat nasab? Bermula alamat nasabnya itu buang nun. Mengapa buang nun? Karena dia fi'il 5. Hukum fi'il 5 dirafa' dengan nun, nasab jazam buang nun. Nah, dirafa' dengan nun, ada takununa. Tetapi bila masuk an takunu malaikat ini, bahwa adalah mereka itu dua orang malaikat. Wa antasumu khairul lakum. Contoh yang kedua, wa antasumu khairul lakum, dan bahwa sungguh puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau kita lihat nanti orang tak belakang atas an harfu nasab fi'il mudhari', tasumu fi'il mudhari', mansub dengan an, bari atas dia dengan an. Mana alamat nasab dia? Alamat nasabnya buang nun kat sini, tak ada. Asalnya tasumuna. Sebab bila kita tasrih nanti, yasumu yasumani yasumuna tasumu tasumani yasumna tasumu tasumani tasumuna, itu tasumina tasumani tasumna asumu asumu, tak masuk. Jadi ada 5 dia atau 7 yang kita dah sebut itu. Jadi mana dia fi'il 7 itu, fi'il 5 itu? Okey, kalau dalam takunu, tengok takunu dia. Yakunu yakunani 1. Yakununa takunu takunani, yakunna takunu takunani, takununa takunina takunani, takunna akunu. 7 jumpa dia. Fi'il yang rafa'nya dengan tetap nun dia ada 7 di dalam tasrih 14 yang mudhari'. Fi'il mudhari' kena tasrih 14 laju-laju. Kalau tak laju nanti bermasalah baca kita. Tak kira dia fi'il madhi, tak kira dia fi'il mudhari', fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabah, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il amar, fi'il nahi, itu semuanya kena laju tasrih. Misalnya kana yakunu kaunan fa kainun wa dzaka makunun kun, la takun makanun makanun mikanun kina yukanu. Ya semua pun juga. Sama yasumu siyaman fawasa imun wazaka masumun sun, la tasum masamun masamun misamun sima yusamu. Bila mudhari' 14 jadi juga yasumu yasumani laju sampai kepada asumu asumu tadi. Takunu pun jadi juga ya, sampai jumpa dia. Yakunu yakunani yakununa takunu takunani yakunna takunu takunani takununa. Masukan illa an takunu, mana dah dibuang oleh an. An harfu nasab yang mudhari' dalam i'rab. Takunu fi'il mudhari' mansub dengan an, alamat nasab buang nun. Mengapa alamat nasab buang nun? Karena dia itu fi'il 5 atau fi'il yang bermula rafa'nya tetap nun. Hukum fi'il 5 dirafa' dengan nun, nasab jazam buang nun. Yurfa'u bin nuni wa yunsabu wa yuzamu bihadfiha. Dirafa' dengan nun, yakuna yakununa. Dinasab buang nun, dijazam pun buang nun. Jadi ini dah nasab, contoh nasab sini. Illa antakunu, sepatutnya ada na, telah dibuangkan oleh an. Maka jadi illa antakunu malaikat ini. Macam itu juga dengan antasumu. Asalnya tasumuna. Sebab bila kita tasrih ini jumpa. Kalau kita tak boleh tasrih, mana kalimah ini tasumu ni? Tasrih dulu jumpa dah. Kalau tak jumpa, belum boleh tasrih. Yasumu yasumani yasumuna 3. Tasumu tasumani yasumna perempuan. Tasumu laki, tasumani tasumuna kamu lelaki. Dan sungguh puasa kamu itu lebih baik, dan sesungguhnya puasa kamu puasa ada dulu kan. Dan sungguh kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Kita terjemah dulu antum kat sini sebab awal yang jamak sini. Dan sungguh kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Dalam terjemah mafhum, dan sungguh puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey. Itu contoh fi'il 5. Yang lain apa nak tengok fi'il 5 itu tak ada. Yang penting tasrif dari fi'il mudhari' dia kena tahu. Iwazan fa'ala yafulu, misalnya yafulu yafulani yafuluna tafulu tafulani yafulna tafulu tafulani tafuluna tafulina tafulani tafulna. Masuk saja an dan lan, maka dibuanglah nun di ujung alamat nasab. Buang nun pada fi'il yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit dengan ditetapkan nun. Jadi bila kita i'rab ni,
raf'u mubtada marfu' bil ibtida, ini dikira ibtida balik. Wa alamatul rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wa hukmu ismil mufrad yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrah. Raf'u mudhaf al-ha'u dhamir mutasil mabni atas kun fi mahalli jar mudhafu ilayhi bi raf'u. Oke, kabarnya mana? Kabar raf'u. Al-ba'u harfu jar ini. Sabati majrur bi ba wal matu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih juga li'annahu ismun mufrad wa hukmu ismil mufrad yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Fal jumlatu minal jarri wal majruri fi mahalli raf'in, khabar kepada raf'u pada majaz. Pada hakikat dia khabar telah dibuang, takdirnya sabitun bisabatin nun atau kainun bisabatin nun. Sabati mudhaf, an-nuni mudhafun ilaih, wa hukmu mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf al majar kasrah li'annahu ismu mufrad. Wa hukmu ismu mufrad lagi yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Habis. Dari. Maka nanti kita jumlah ini, jumlah mubtada dan khabar jatuh silat allati. Tiap-tiap jumlah yang jatuh kepada silat mesti ada aid, ada satu dhamir. Ha yang ada pada raf'uha balik kepada allati. Jadi pada fi'il yang 5 allati yang bermula rafa'nya fi'il allati itu sabit dengan tetap nun. Silat penghubung kepada allati, dia penghubung sebagai penghubung kepada allati. Kalau tak ada jumlah dia tak boleh hubung, dia tak boleh berdiri sendiri kalimah isim mausul ini. Betul, kadang-kadang allati ini apa di belakang? Di belakang af'alul khamsah, maka allati maksudnya juga digabung di situ, yaitu fi'il 5 juga. Macam dalam Al-Quran, subhanallazi asra, maha suci si allazi. Si allazi di situ Allah, karena yang menceritakan di sini Allah Ta'ala yang mengisrakan Nabi Muhammad. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah mengisra dengan seorang hambanya pada waktu malam. Si allazi kat itu maksudnya Allah Ta'ala, maha suci Allah yang telah mengisrakan. Jadi allazi pada subhanallazi baliknya kepada Allah. Maha suci si allazi, mana Allah yang telah mengisra, membawa malam dengan seorang hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, itu saja berkenaan dengan wa amma hazfun nun. Itu terakhir, terjemah saja sekali lagi. Tak apa banyak-banyak terjemah. Jadi mungkin orang yang tengok nanti dia ini ulang sekali lagi. Dia kita payah tunggu lagi, kita dah ulang banyak kali dah, 3-4 kali dah. Okey. Dan adapun bermula buang nun itu maka saya ada dianya buang nun itu tanda. Kemana tanda buang nun bagi nasab? Kat mana tanda nasab? Pada segala fi'il yang 5 allati yang bermula rafa'nya fi'il 5 itu dengan ditetapkan nun. Contoh, itulah antakuna malakaini wa antasumu khairul lakum. Yang lain-lain nanti boleh jumpa dalam kitab-kitab Arab, dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab karangan para ulama-ulama dulu, kitab-kitab turas, kitab moden ni semua ada macam ni. Ini kita boleh faham, insya-Allah kita boleh mafhum, boleh tahu tentang hukum atau cerita yang disebut oleh pengarang-pengarang kitab dalam bahasa Arab. Jadi ini saja, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang besok atau minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.